Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita semua, kula panjenengan, ibu bapak, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka kajian untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini akan bisa berguna di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat salam kepada Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan Islam iman. Mudah-mudahan kula panjenengan hadirin ibu bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita di yaumul qiyamah, kita di yaumul hisab, kita di yaumul akhir akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian kali ini kita fokuskan tentang masalah sholat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagai pengantar tentang tuntunan sholat. Kalau kita bicara masalah sholat, biasanya sesuatu yang kurang menarik, karena seolah sholat ini adalah merupakan warisan dari ibu bapak mbah-mbah kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bahas tentang pengertian sholat dan dasar hukum. Sebagai pengantar bahwa sholat merupakan pembahasan yang kurang menarik. Pertanyaannya sederhana, mengapa kurang menarik? Pada umumnya sholat ini merupakan warisan. Artinya ketika kita lahir, kita sudah Islam. Seolah ini merupakan warisan dari ibu, bapak, moyang-moyang kita ataupun lingkungan. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, padahal sholat itu adalah suatu ibadah yang agung. Sholat adalah jalan untuk menuju surga. Sholat adalah ibadah mahdhah, artinya ibadah wajib. Sholat adalah alat komunikasi dengan Allah. Sholat adalah hablum minallah. Sholat adalah
untuk mencegah perbuatan yang munkar. Sholat adalah ibadah yang paling besar pahalanya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Itulah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Quran surat An-Takabut 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sebaik-baiknya ibadah yang paling besar pahalanya adalah sholat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kata keji adalah kejahatan yang berupa maksiat yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Sedangkan munkar setiap yang diingkari oleh akal sehat dan fitrah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, kedudukan sholat dapat mencegah perbuatan yang mungkar. Artinya, barang siapa hamba Allah yang menegakkan sholat sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat, dengan khusyuk, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebagai pengantar. Kajian kali ini saya ambilkan surat At-Taubah 103. Wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, berdoalah engkau untuk mereka. Mereka yang dimaksud adalah Allah. Sesungguhnya doamu untuk ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ada 4 penggalan kata. Yang pertama adalah wassalli alaihim, yang kedua inna salataka, yang ketiga sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita kaji dari kata per kata. Sumber hukumnya adalah Tafsir Al-Misbah oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Wassalli alaihim artinya berdoalah pada mereka. Mereka itu adalah Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kalimat perintah dari Allah. Supaya apa? Supaya kita melakukan 3 hal. Yang pertama berdoa, kemudian sholat dan menyembah. Inilah yang disebut hablum minallah, hubungan vertikal Allah dengan sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, penggalan kata yang kedua adalah
inna salataka, artinya sesungguhnya doamu adalah doa yang diperintahkan oleh Allah. Pengertian inna salataka, yang pertama, sesungguhnya sholatmu, sesungguhnya ibadahmu, sesungguhnya komunikasimu, sesungguhnya jalanmu karena Allah. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, penggalan berikutnya adalah sakanul lahum, artinya menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Menumbuhkan yang dimaksud adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah bisa dimaknai perasaan yang lembut yang terdapat di dalam hati yang suci. Hati yang suci disebut kolbu. Dari kolbu maka Allah akan menjaga manusia dari dosa, dari kemaksiatan, sehingga menumbuhkan ketentraman. Ketentraman yang dimaksud adalah ketentraman dalam hidupnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, penggalan yang terakhir adalah Wallahu sami'un alim, artinya Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia terhadap sesuatu maha mengetahui. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam Asmaul Husna, Al-Alim artinya maha mengetahui, sehingga penggalan yang keempat dimaknai sebagai berikut. Allah menyaksikan setiap perbuatan kita. Allah mengetahui setiap ucapan kita, baik dengan kasat mata, secara tersembunyi, bahkan semua makhluk hidup dan benda mati yang ada di alam semesta, karena Allah mempunyai sifat Sami'ul Alim. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah salah satu surah yang kita penggal menjadi 4 kata. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada guna faedahnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.